Shalom, selamat pagi, selamat datang di ibadah online GBI Hosana pada hari ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Tema ibadah kita pada hari ini adalah melayani dengan anugerah Tuhan. Kita baca di 1 Korintus 15 ayat 10, bunyinya seperti ini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa apabila kita bisa melayani Tuhan, itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Ungkapan perasaan syukur kita bahwa kita sudah diselamatkan oleh kematian Kristus di kayu salib, itu yang memotivasi kita untuk melayani Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Saya menghimbau untuk kita semua melayani Tuhan dengan segala sesuatu yang ada pada kita, dengan sebaik-baiknya, dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah ada Tuhan pada hari ini untuk mengikuti ibadah online. Tuhan, biarlah kiranya persiapkan hati, pikiran kami untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Berkati Tuhan pelayan-pelayan yang sudah mempersiapkan ibadah ini dengan baik ya Tuhan. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan menyertai hidup mereka dan keluarga mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami yang akan mengikuti ibadah online, agar kami dapat membuka hati kami supaya firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini dapat bertumbuh, berakar Tuhan dalam kehidupan kami dan menjadi buah bagi banyak orang dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Amin. Terima kasih. Selamat mengikuti ibadah online hari ini dan kiranya menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari semua. God bless. Mari bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Amen. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amen. Haleluya. Mari nyanyi sama-sama. Yes, sing. Na 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 na. Na 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 na
Tuhan dalam hidup setiap kami. Sungguh terbukti dan sungguh nyata dalam hidup kami. Dan betapa kami adalah orang-orang yang sangat berbahagia dan diberkati oleh Tuhan ketika kami boleh menerima, mengalami, bahkan menikmati kasih-Mu yang tidak pernah terselami oleh akal pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Menjauhi roh
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ketemu lagi kita di hari Minggu ini. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa bersama. Bapak, terima kasih buat hari ini. Karena Kau sudah pimpin kami bisa berkumpul bersama, mengikuti ibadah meskipun lewat YouTube Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tetap memberikan berkat yang sama buat kami semua. Pimpin kami Tuhan yang mau belajar firman-Mu, yang mau merenungkan kebenaran-Mu ya Bapak. Pimpin kami Tuhan Roh Kudus sehingga kami mendapat sesuatu yang baru buat kami masing-masing. Karena Engkau yang tahu kebutuhan kami masing-masing akan kebenaran firman-Mu. Pimpin saya yang berbicara sehingga apa yang disampaikan adalah kehendak-Mu semata. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, selama sebulan ini tema kita adalah tentang kasih Kristus. Kasih yang luar biasa besarnya, luar biasa tingginya, luar biasa dalamnya, luar biasa luasnya. Kasih yang tak terbatas, yang tak terhingga. Kasih yang selalu layak untuk kita renungkan, layak untuk kita pikirkan, selalu layak untuk kita hargai setiap saat. Bapak Ibu, pemahaman akan kasih Kristus yang sedemikian ini harus kita pelihara dengan baik. Pengertian kita akan Kristus, akan kasih Kristus yang luar biasa harus kita jaga dengan baik. Kenapa? Karena melihat sejarah di tempat-tempat di mana Injil lebih dulu diberitakan, setelah sekian lama justru Injil menjadi tidak dikenal di sana. Karena mereka kehilangan arti, kehilangan pemahaman tentang kasih Kristus yang menebus mereka dari hukuman atas dosa. Beberapa waktu lalu di acara SST gereja kita ya, Zoom meeting di acara sama-sama tahu yang kita rutin adakan 2 kali selama sebulan, ada pembicara dari Praha. Jadi Pastor Billy dari GBI cabang Praha di Ceko ya, di Ceko. Beliau bercerita bahwa di Praha itu orang yang ke gereja itu malah dianggap aneh gitu ya. Bahkan orang yang beragama itu juga nggak lazim di sana. Aneh ya. Dia bilang dianggap aneh karena di sana tuh banyak ada bangunan-bangunan salib itu ya, ada bangunan-bangunan gereja. Tapi justru mereka nggak ke gereja gitu. Mereka nggak kenal siapa Kristus. Lalu menurut saya ini menarik ya. Lalu saya berusaha cari di internet, saya browsing, dan saya temukan berita dari BBC, dari British Broadcasting Corporation, kantor berita BBC ya. Itu mencatat tentang sebuah survei, sebuah penelitian oleh Stephen Bullivant. Beliau ini seorang guru besar teologi dan sosiologi di St. Mary's University London. Beliau membuat sebuah survei pada tahun 2012 sampai 2016, 4 tahun dibuat survei ini, karena dilakukan di 12 negara di Eropa. Respondennya usia 16 sampai 29 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa mereka itu mayoritas tidak lagi mengenal Kristus atau bahkan tidak lagi beragama. Di Ceko itu paling besar, 91%. Di Belanda, Estonia, Swedia itu sekitar 70 sampai 80% yang nggak mengenal Kristus. Padahal di Belanda itu banyak teolog-teolog tersohor, banyak buku-buku yang bagus dari Belanda. Tapi justru mereka sekarang ini mayoritas malah tidak mengenal Kristus. Jadi meski Eropa lebih dulu mengenal Injil tentang Kristus, mengenal kasih Kristus lebih dulu, tapi berabad-abad kemudian malah melupakannya. Dan yang paling menyedihkan adalah statement dari Stephen Bullivant. Dia bilang begini ya, norma bahwa biasanya orang-orang Eropa memeluk Kristen sudah tak berlaku lagi dan mungkin hilang selamanya atau setidaknya dalam kurun waktu 100 tahun ke depan. Menyedihkan sekali kan. Lalu saya mulai renungkan, apa ya Tuhan, apa yang terjadi, apa penyebabnya, mengapa mereka menyanyiakan anugerah Kristus. Lalu hal yang saya dapatkan adalah salah satunya, kenapa kok mereka melupakan kasih Kristus. Mungkin karena mereka menganggap anugerah keselamatan dianggap sebagai take for granted. Dianggap sudah seharusnya, sudah tersedia. Jadi nggak perlu dihargai, nggak perlu dipandang penting, bahkan dianggap remeh gitu. Take for granted. Apa artinya? Misal begini Bapak Ibu,
kalau kita ke mall di Jakarta, beberapa mall yang besar dan punya lift yang luas, biasanya itu ada satu petugas yang ada dalam lift, security atau apa gitu ya. Dan dia kalau kita masuk, dia kan nanya, Bapak mau ke lantai berapa? Maka dia akan memencet lantai sesuai yang kita mau pergi gitu kan. Nah, saya perhatikan kalau saya naik lift yang ada penjaganya itu tidak banyak orang yang say thank you ke petugasnya itu. Padahal kan petugas sudah melayani mereka kan, sudah mencetin lantainya. Bahkan banyak yang bertanya, Pak, saya mau ke restoran ini, lantai berapa ya? Maka bapaknya menjawab, oh lantai sekian, dia pencetin pula. Tapi tidak banyak yang berterima kasih. Bahkan cenderung lebih banyak yang nggak ngomong thank you ke petugas ini. Kenapa? Karena mereka merasa layak menerima pelayanan itu. Mereka bisa bilang, ya memang kerjaan dia itu Pak. Dia dibayar untuk itu. Gitu ya. Ngapain saya bilang terima kasih untuk seseorang yang sudah melakukan tugasnya? Masalahnya, kalau kita mau ke lantai 2, lalu bapaknya salah pencet lantai 5, kita ngomel nggak? Bapak kerja yang benar Pak, pasti gitu kan? Nah kenapa kalau dia salah bekerja, kita tegur dia, tapi kalau dia baik bekerja, kita nggak puji dia? Karena kita menganggapnya take it for granted. Kita anggap sudah sewajarnya. Kita ya memang sudah begitu seharusnya. Ngapain diterima kasihin? Atau contoh lain begini. Ibu-ibu yang di rumah, mami-mami yang setiap hari masak buat keluarga, gitu ya. Ya kan, ibu-ibu di rumah, ada ibu yang bekerja, ada yang ibu di rumah. Nah, bagi ibu-ibu yang di rumah, yang masak setiap hari, masak buat sarapan, buat makan siang, buat makan malam. Pernah nggak suaminya atau anaknya bilang, Mami terima kasih ya udah dimasakin? Pernah nggak bilang? Wah, kalau saya tanya ibu-ibu mungkin jawabnya, buru-buru Pak terima kasih. Adanya malah ngomel. Anaknya bilang begini, ini cuma gini doang nih makanannya. Cuma tempe sama kuah doang nih. Nggak ada yang lain nih. Ini gini doang makanya. Waduh. Coba bertanya pada diri sendiri. Yang anak-anak, yang suami. Pernah nggak say thank you sama istrinya, sama maminya? Sudah dimasakin setiap hari? Kayaknya nggak semua bilang thank you deh. Dan itu juga teguran buat saya, karena saya juga jarang-jarang bilang thank you ke istri saya kalau dia masakin. Ya nggak selalu lupa, tapi pernah ya bilang ya, Mi makasih ya udah dimasakin enak gitu ya. Tapi nggak setiap hari. Kenapa? Karena kita seringkali anggap bahwa seorang ibu rumah tangga di rumah memasak itu sudah seharusnya, ya sudah sewajarnya. Lalu kita take it for granted. Kita anggap itu ya sudah seharusnya, nggak usah terima kasih, memang tugasnya. Begitu. Padahal tahu nggak Bapak Ibu? Bapak-bapak ya, kalau ibu-ibu mungkin ngerti. Bapak-bapak dan anak-anak sekalian yang dengar firman hari ini. Masak itu mungkin gampang. Tapi kalau setiap hari, seminggu, sebulan, setahun, itu bingung loh masaknya. Menunya apa lagi? Kenapa? Karena saya pernah mengalami satu ketika, istri saya sedang ngapain ya, sedang kerja atau apa gitu ya. Jadi dia nggak di rumah. Mbak di rumah juga lagi pulang kampung. Saya dan anak-anak, saya bertanggung jawab untuk menyediakan makanan buat anak-anak saya. Dan saya baru berasa bahwa masak atau menentukan menu makanan itu susah loh. Saya bisa masak nasi goreng, anak-anak saya suka. Tapi ya masak tiap hari makan nasi goreng. Saya bisa bikin telur dadar, ya masak tiap hari makan telur, Indomie, nasi goreng, telur, Indomie, nasi goreng. Jadi apa anak saya nanti? Jadi untuk menentukan menu itu nggak mudah loh. Makanya hari ini bapak-bapak dan anak-anak semua bilang thank you ke maminya. Mami, thank you ya sudah masakin aku setiap hari. Thank you ya sudah mikirin aku makan apa hari ini yang bergizi, yang enak. Makasih ya Mi. Percaya deh kalau bilang hari ini, besok pasti lebih enak makananmu. Amin gitu ya. Nah, seringkali begitu orang berasa banyak hal tuh take it for granted, termasuk kasih Tuhan. Ketika Kristus menyerahkan nyawanya di kayu salib, mati buat saudara dan saya, menebus kita dari hukuman kekal. Orang-orang bisa ngomong gini,
Ya memang itu tugasnya Yesus, Pak. Dia datang, lahir sebagai manusia, mati bagi kita, nyapuin dosa kita gitu ya. Menyapu dosa supaya kita selamat. Loh kan, kalau begini ya nggak heran kalau di mana dulu Injil diberitakan lebih dulu, malah terlupakan. Kenapa? Ya kan dianggap kasih Tuhan, kasih karunia Yesus itu ya take it for granted. Udah dikasih kok, ya udah, memang tugasnya. Karena itu pemahaman yang benar tentang kasih karunia Allah kita harus jaga dengan baik. Karena pemahaman yang keliru membuat orang justru makin tenang berbuat dosa. Beberapa tahun lalu ada seorang pendeta, dia membina seorang anak gitu ya. Anak muda ini kalau saya nggak salah itu mantan preman yang dia setiap hari mabuk-mabukan dan melakukan tindakan yang tidak terpuji gitu ya. Dibina oleh bapak pendeta ini. Dan setelah sekian lama progresnya bagus. Progresnya baik. Yang dulunya mabuk tiap hari dan melakukan banyak kekacauan, itu mulai mabuknya mungkin jadi seminggu sekali gitu ya. Dan singkat cerita, bebas dari mabuknya. Anak muda ini dibimbing bisa lepas dari mabuknya dan perbuatannya yang tidak terpuji itu ya. Dan mulai bisa menata hidupnya, mulai bekerja dengan baik-baik gitu. Dengan benar. Lalu tiba-tiba beberapa waktu kemudian si pendeta ini memergoki anak binaannya mabuk lagi. Oh, kok dia mabuk lagi ya? Nah, Bapak Ibu biasanya kalau seseorang yang dulunya punya ikatan dosa, ketika dia punya masalah yang berat yang dia susah menanggungnya, biasanya dia akan kembali ke dosa yang lama gitu ya. Kalau dia mabuk, dia udah lepas, ketika dia punya masalah dia akan kembali ke mabuknya lagi. Kalau dia dulu narkoba, dia akan kembali ke narkobanya lagi. Kalau dulu dia pornografi, dia akan kembali ke pornografi. Biasanya begitu. Nah, pendeta ini mikirnya, oh pasti ada masalah berat. Disamperin lah nih anak, ketika dia sudah nggak mabuk ya. Kamu kenapa? Kok begini? Dan jawaban anak ini cukup mengejutkan si pendeta. Anak ini bilang, oh iya Pak, saya memang mabuk lagi. Loh kenapa kamu lakukan itu? Kan kamu sudah berhenti. Iya Pak, karena saya tahu bahwa Yesus sudah mati buat saya. Sudah menebus semua hukuman saya Pak. Roma 8 tuh bilang gini loh Pak. Demikianlah tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Saya dalam Kristus Pak. Jadi mau saya mabuk kayak, mau saya nyolong kayak, udah nggak ada penghukuman dong. Nah kalau pemahamannya kayak gini kan ngeri Bapak Ibu. Ngeri karena take it for granted maka kasih karunia itu jadi disalahpahami. Untuk hari ini kita mau belajar dari Paulus. Dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Bagaimana kita bisa menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan itu kepada kita. Kita buka 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Dari ayat ini paling enggak ada 3 hal yang bisa membuat kita lebih menghargai kasih Allah dalam hidup kita. Ayat ini mungkin enggak terlalu panjang juga enggak terlalu pendek, tapi ayat ini dalam Bapak Ibu. Kalau kita mau hidupi dalam sekali. Dari ayat ini kita belajar 3 hal paling enggak. Bahwa kasih karunia Allah itu mampu merubah kita. Yang pertama. Karena Paulus bilang begini. Karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Hanya karena kasih karunia Allah, Paulus bisa ada kayak dirinya saat itu. Pertanyaannya, lah memang dulunya kayak apa? Gitu kan? Lah kalau dia bilang karena kasih Allah aku ada kayak gini sekarang ini. Lah memang dia dulunya kayak apa? Kalau kita baca kisah para rasul, Paulus tuh punya masa lalu yang kelam. Kenapa? Karena Paulus itu melakukan persekusi kepada orang-orang Kristen. Dia bisa sweeping masuk ke rumah-rumah gitu ya. Sweeping ya, kayak orang Mas Indonesia ya. Dia sweeping masuk ke rumah-rumah. Dia mencari orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Dia tangkap itu, mau pria, wanita, dia tangkapin semua. Dia masukkan penjara. Dia siksa. Dan di kisah Rasul pasal 9, dia dalam perjalanan untuk minta surat kuasa.
dari majelis-majelis Yahudi. Supaya apa? Supaya dia lebih leluasa menangkap dan menyiksa orang-orang Kristen. Tapi karena kasih karunia Tuhan, ketika dia mau mengambil surat itu kepada majelis Yahudi itu, Tuhan menangkap dia. Tuhan hadir dan menyamah dia. Kasih karunia Tuhan mengubah dia, menyelamatkan dia. Dan dia menjadi seperti yang ada sekarang ini. Yaitu apa? Menjadi alat Tuhan untuk pemberitaan Injilnya. Luar biasa. Ketika saya merenungkan ini, saya jadi mengingat, iya ya, masa lalu saya dulu juga kelam gitu ya. Masa lalu saya juga dulu kacau, nggak karu-karuan. Saya dulu dunia malam gitu ya, narkoba dan sebagainya. Dan melihat hidup saya sekarang, saya benar-benar nggak nyangka bahwa Tuhan tuh bisa membawa saya keluar dari semua itu loh Bapak Ibu. Saya bisa pahami perkataan Paulus ini bahwa hanya karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Kenapa? Karena saya ingat dulu waktu saya masih dalam dunia kegelapan itu, saya merasa bahwa saya nggak mungkin bisa lepas. Saya berusaha lepas tapi nggak bisa lepas sendiri. Dan hanya karena kasih karunia Tuhan, saya bisa lepas dari semua ikatan dosa itu. Dan saya mensyukurinya. Saya ada sebagaimana saya ada sekarang. Masih jauh dari kata sempurna, belajar serupa dengan Kristus. Tapi saya bisa sadari bahwa tanpa kasih karunia Tuhan, saya nggak bisa. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang nggak punya masa lalu yang gelap, Pak? Itu kan? Ya kalau orang punya masa lalu yang kelam gitu ya. Mungkin dia dulu perampok, dia dulu pencuri, dia dulu apalah ya, pembunuh. Dia bilang, wah karena kasih karena Tuhan aku diampuni sekarang. Lah gimana kalau orang itu nggak punya masa lalu yang kelam? Masa lalunya fine-fine aja gitu. Nggak pernah ada masalah kejahatan atau apa gitu. Gimana? Bukankah berarti hidupnya baik-baik saja? Bapak Ibu, untuk memahami apakah hidup Anda baik-baik saja, kayaknya Bapak Ibu pernah dengar deh. Harus dengar deh khotbah minggu lalu deh. Pak Beni Solihin. Itu cukup bagus loh. Jadi untuk memahami apakah hidup Anda baik-baik saja, jangan membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Jangan bandingkan hidup Bapak Ibu dengan hidup saya misalnya. Jangan, kalau Bapak Ibu bandingkan dengan hidup saya, Bapak Ibu kan bilang, wah iya, saya dulu nggak punya masa lalu yang kelam. Saya nggak punya masalah dengan kehidupan saya dulu. Saya fine-fine aja. Pak Denny mungkin dulu pernah dugem, pernah narkoba, pernah apa. Saya enggak Pak, saya baik-baik aja. Anda kan terlihat jauh lebih baik masa lalunya. Anda bisa bilang begini, Pak saya bukan perampok, saya rajin ibadah Pak. Saya bukan penipu Pak, saya bukan pezina Pak. Kalau dibandingkan dengan si itu Pak, ya kan? Kalau kita bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, kemungkinan kita akan merasa bahwa hidup kita lebih baik dari orang itu. Tapi kalau mau membandingkan hidup kita, bandingkanlah dengan hidup orang yang berkenan di hadapan Allah yang ada di Alkitab. Bandingkan dengan itu. Maka ketika Anda baca Alkitab dan Anda mulai membandingkan diri saudara, maka Anda akan bisa bilang begini, mungkin saya bukan perampok ya Tuhan, tapi saya orang sombong. Mungkin saya bukan pezina Tuhan, tapi saya sering iri hati dan dengki. Mungkin saya bilang saya orang baik-baik, tetapi saya lebih mencintai harta saya daripada Tuhan saya. Mungkin Anda bisa berkata, saya orang yang ngomongnya santun dan bijak Pak. Perkataan saya membangun orang Pak. Tapi dalam hatimu, apakah engkau berkata yang sama? Atau perkataanmu baik, santun, bijak, membangun orang, tapi hatimu penuh umpatan, penuh makian, penuh hujatan. Sudah kan bisa bilang begini, Bapak Alvin ganteng banget loh, bagus banget Pak. Tapi dalam hatimu kau berkata, sebenarnya enggak juga sih, jelek juga sih sebetulnya. Cuman ngomongnya aja baik gitu ya. Bisa kan? Bisa. Bandingkanlah hidupmu dengan standarnya Tuhan di Alkitab. Maka kau akan melihat bahwa dirimu tuh orang yang sangat berdosa. Sadarilah bahwa kita semua orang berdosa. Dan sadarilah
bahwa kita semua hanya bisa diubah oleh kasih karunia Allah. Amin. Karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Haleluya. Yang kedua, Paulus bilang begini, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Jadi poin kedua adalah kasih karunia Allah seharusnya bisa memotivasi kita agar bekerja lebih keras untuk berkenan pada Allah. Yang pertama merubah, yang kedua memotivasi. Karena begini Bapak Ibu, kasih karunia itu bisa kita pahami secara berbeda. Paling nggak ada dua hal kita bisa memahami kasih karunia. Yang pertama, kasih karunia dipahami sebagai kesempatan untuk berdosa. Ya kan? Kayak tadi cerita anak muda yang bertobat dari mabuknya itu. Dia bilang, saya mabuk kan tadi ampuni. Seringkali kita, ya nggak seringkali kita ya, maksudnya beberapa dari kita bisa berpikir bahwa kasih karunia Tuhan itu adalah kesempatan untuk berbuat dosa. Karena toh nanti diampuni kok. Karena dulu waktu saya dulu Kristen dari kecil. Saya ikut sekolah minggu, saya ikut remaja dan seterusnya. Tapi waktu saya kuliah, SMP sama kuliah mulai kenal hal-hal yang tidak baik. Jadi saya tahu tentang firman Tuhan sedikit-sedikit. Karena itu ketika saya hidup dalam kegelapan itu, dalam dunia gelap itu, maka saya sering kata, nggak apa-apalah. Nanti toh Tuhan ampuni kalau minta ampun. Gitu kan? Kan Tuhan tuh panjang sabar. Tuhan tuh kasih. Gitu. Masa dia tega menghukum kalau kita minta ampun? Ini namanya menyanyiakan kasih karunia. Kita menganggap bahwa kasih karena Tuhan kesempatan untuk berdosa. Padahal seharusnya kasih karunia dari Allah dipahami sebagai kesempatan untuk bertobat. Amin. Kesempatan kita untuk bertobat karena ada pengampunan dosa, maka jangan disia-siakan Bapak Ibu. Harus kita berusaha lebih keras dalam bertumbuh, dalam berubah, dalam mentaati Allah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus lahir di bumi sebagai manusia seutuhnya. Dia sangat mengerti, dia mengalami juga segala macam cobaan yang Bapak Ibu Saudara alami. Sama. Dia juga mengalami segala godaan untuk berbuat dosa. Tapi Tuhan Yesus tidak berdosa. Dia bisa melewatinya. Karena itulah Tuhan juga tahu bahwa manusia tidak akan bisa lewati hidupnya berkenan bagi Allah tanpa kasih karunia ini. Dan untuk itulah dia mati buat kita. Dia sediakan sebuah kasih karunia supaya kita bisa melewati hidup ini yang jadi berkenan bagi Allah. 2 Petrus 3:14 berkata begini, anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jadi kesabaran Tuhan, kasih karunia-Nya itu sebagai kesempatan buat kita untuk beroleh selamat. Kesempatan untuk kita bisa bertobat dan memulai lagi gitu. Karena dalam perjalanan menuju perkenanan Allah, pasti ada saatnya kita berbuat bodoh dan kita berbuat dosa. Sebab itu Tuhan sediakan pengampunan sebagai kesempatan bagi kita untuk perbaiki diri kita. Amin. Dan pengampunan itu seharusnya memotivasi kita untuk berusaha lebih lagi hidup sesuai kehendak Allah. Ada sebuah kesaksian ini. Ada seorang anak muda yang berusaha lepas dari pornografi. Dia sudah terikat bertahun-tahun tentang pornografi, terikat lama dengan masturbasi, dan dia tahu itu salah di hadapan Tuhan, dan dia mau bertobat. Dan dari kisahnya bahwa pertobatan itu, perubahan itu sungguh tidak mudah. Dia jatuh udah minta ampun, udah berusaha menjauhi segala media pornografi. Tapi ada kalanya seperti ada sebuah dorongan yang kuat yang menguasai dia dan berbuat lagi. Minta ampun lagi, berbuat lagi. Minta ampun lagi, berbuat lagi. Sampai akhirnya dia seperti orang putus asa. Udahlah Tuhan, kayaknya gak bisa dia lepas. Gak bisa aku lepas, dia bilang gitu. Tapi Roh Kudus ingatkan dia bahwa ada kasih karunia yang memberikan kesempatan kita untuk bertobat. Dan kalau kita sungguh-sungguh mau bertobat, Tuhan pasti buka jalannya. Dan benar, setelah sekian belas tahun,
nggak sebentar ya, sekian belas tahun, orang itu berhenti. Kecanduan akan pornografi. Dia bisa lepas. Bayangkan kalau nggak ada kasih karunia Tuhan. Dia baru tobat, terus dia berbuat hal bodoh, dia lakukan lagi, tiba-tiba Tuhan bilang, sudah selesai ya, kamu sudah gagal, sana masuk neraka. Di mana ada manusia yang bisa lewat? Karena setiap manusia pasti ada saatnya berbuat bodoh dan berdosa. Iya kan? Karena itu ada kasih karunia Tuhan. Dan hendaklah kita kayak Paulus, kita berkata bahwa kasih itu tidak akan sia-sia. Bahkan membuat aku bekerja lebih keras. Amin. Kasih karunia itu harus memotivasi kita untuk lebih keras berusaha hidup berkenan. Jangan sampai kasih itu jadi sia-sia. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang pertama merubah. Yang kedua memotivasi kita. Yang ketiga apa? Paulus bilang begini. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi kalau dia bisa melakukannya, itu bukan karena kemampuannya, tapi karena kasih karunia Allah yang menyertai dia. Poin ketiga adalah kasih karunia Allah itu menyertai dan memampukan kita. Kasih karunia Allah itu senantiasa menyertai kita, memampukan kita untuk kita berubah. Jadi keberhasilan kita bebas dari dosa bukan karena kekuatan kita sendiri Bapak Ibu, tapi karena anugerah Allah semata. Karena itu janganlah kita menjadi tinggi hati lalu menganggap remeh kasih karunia Tuhan itu. Menganggap kita yang bisa. Hari ini saya banyak cerita kesaksian. Ada 2 orang pemakai narkoba, sama-sama mantan pemakai, sama-sama sudah bertobat, sama-sama melayani Tuhan mereka berdua ini dalam satu tim yang sama di sebuah kota lah ya, bukan Jakarta. Lalu setelah lama mereka melayani bersama, anggaplah namanya A dan B ya. Tiba-tiba si A itu jatuh dalam dosa lagi. Si A kembali pakai narkoba. Awalnya nggak ketahuan, lama-lama ketahuan gitu. Si B tahu karena sesama mantan pemakai. Si B tahu, oh dia pakai lagi. Dan ketika si B tahu bahwa si A pakai lagi, si B bilang begini. Makanya, gitu ya. Makanya. Padahal ya, si A itu kaya, si B nggak kaya, si A itu kaya, keluarga kaya, istrinya cantik, hidupnya baik-baik saja gitu loh. Maksudnya kayaknya hidupnya udah sempurna gitu ya, udah melayani Tuhan, kerjaan oke, ya ekonomi lancar ya, istri cantik, keluarganya bahagia, keluarga besarnya juga rukun-rukun. Tapi kok bisa-bisanya lu pakai lagi? Si B ngomong gitu. Tapi dalam hati ya, nggak ngomong orang ya, dalam hati. Kok bisa kamu ngomong gitu? Kok bisa kamu berbuat itu? Lalu si B dalam hatinya ngomong lagi. Aku dong. Aku juga sudah berhenti dan aku nggak pernah pakai lagi. Aku dong. Aku bisa menahan. Aku bisa membuat diriku tidak lagi menyukai itu. Aku bahkan sudah nggak ngerokok lagi, sudah nggak mabuk lagi. Aku dong. Dan setelah beberapa tahun kemudian, si B mulai merokok lagi, mulai mabuk lagi, mulai pakai narkoba sekali. Tapi setelah dia pakai sekali itu, Roh Kudus seperti menyentakkan dia, menyadarkan dia. Hei, gitu. Itu kayak orang bangun. Apa yang aku lakukan? Aku ngapain ini itu? Terus dia kayak diingatkan sama Roh Kudus. Dulu kan kamu sombong-sombongan. Kamu ngatain si A, begini, begitu. Kamu tahu nggak bahwa kamu bisa bebas karena kasih karunia. Dan si B minta ampun sama Tuhan. Dan dia mulai berusaha lebih keras lagi untuk menghargai kasih karunia itu. Dan tidak mudah, dia bertahun-tahun berusaha lepas dari ikatan yang baru ini. Pada akhirnya bisa lepas juga. Dan jadi hamba Tuhan sekarang anak itu. Bapak Ibu Saudara, tanpa kasih karunia Tuhan yang menyertai kita, kita nggak bisa. Janganlah ada kesombongan di hatimu karena engkau sudah bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Seakan-akan ya, pada hatimu penuh keangkuhan dan kesombongan. Kasih karunia yang Tuhan berikan, jangan dianggap sepele, jangan dianggap take for granted. Gitu.
Karena kasih karunia Tuhan itu merubah kita. Selangkah demi selangkah untuk jadi berkenan. Karena kasih karunia Tuhan itu memotivasi kita untuk bekerja lebih sungguh. Bahwa kasih itu sebagai kesempatan kita bertobat, bukan untuk berdosa lagi. Dan yang ketiga, kasih itu menyertai dan memampukan kita senantiasa. Amin. Jadi kasih karunia Tuhan bukan sekedar kasih yang diberikan kepada anaknya. Anaknya mau apa? Oh mau ini, mau ini. Semua diturutin. Bukan itu ya. Kasih karunia yang Allah berikan itu bukan kasih yang nyaman. Karena kasih Allah itu mendidik kita. Saya tutup dengan perkataan dari seorang teolog Jerman, Dietrich Bonhoeffer. Dia bilang begini, cheap grace is a grace without discipleship. Grace without the cross. Grace without Jesus Christ, living and incarnate. Kasih karunia yang murahan. Jadi ada kasih karunia yang murahan. Kasih karunia yang murahan adalah kasih karunia tanpa pemuritan. Kasih karunia yang murahan adalah kasih karunia tanpa salib. Kasih karunia yang murahan adalah kasih tanpa Yesus Kristus yang hidup dan berinkarnasi. Beroleh kasih karunia bukan berarti Anda lalu malas-malesan. Pokoknya sudah bebas dari dosa. Bukan. Tapi menerima kasih karunia Allah berarti Anda dimuridkan. Anda disalibkan dari semua kehendak dosa. Dalam sebuah proses yang tidak mudah. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Karena itu kasih Tuhan itu adalah sebuah anugerah yang menjadikan kita, anak-anaknya, menjadi anak yang berharga. Untuk itu saudara, responi kasih karunia Tuhan dengan lebih sungguh, supaya kita tetap memelihara iman sampai Kristus datang kembali. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu pada hari ini. Kebenaran-Mu, pimpin kami Tuhan. Supaya kami tidak menganggap remeh kasih karunia-Mu. Supaya kami tetap bertahan Tuhan. Sampai kesudahan nanti bahwa kami tetap memelihara iman kami kepada-Mu. Ajar kami Tuhan bahwa kasih karunia-Mu bukan kasih yang murahan. Ajar kami Tuhan menghargai kasih karunia Tuhan. Sehingga kami mau bekerja lebih keras. Lebih keras. Untuk berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Saudara, kita bersyukur pagi hari ini kita telah diajar kebenaran firman Tuhan. Justru karena kasih-Nya kita bekerja keras. Kasih Kristus mengubah akan kehidupan kita. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat pagi hari ini karena Engkau telah mengajar kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Denny Budianto. Biarlah Tuhan kami telah disadarkan kembali, kami telah diingatkan kembali bahwa oleh karena kasih-Mu Tuhan ini saatnya kami boleh bekerja dengan sungguh-sungguh. Bekerja lebih keras lagi bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan sekali lagi Tuhan jemaat yang Engkau kasihi, yang Engkau sayangi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa sepanjang minggu ke depan kami akan terus hidup di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Terpujilah Yesus Kristus Allah kami yang telah memulihkan, menyembuhkan setiap jemaat-Mu yang sakit. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Allah kami yang telah memberi kekuatan di dalam setiap hati jemaat-Mu yang mengalami kelemahan. Tuhan, Engkaulah yang menyediakan setiap kebutuhan hidup kami. Engkaulah yang menyediakan setiap keperluan hidup kami. Oleh karena itu kami tidak takut berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, biarlah saat ini kita boleh menerima akan berkat Tuhan dan kita membuka hati kita. Terimalah berkat Tuhan, yaitu kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati kita sekalian pagi hari ini, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.